Perkenalkan, nama saya Kafwatiyat Syadari dari 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tujuan dari hukum. Hukum dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk mengatur atau menjembatani kepentingan manusia. Dibuatnya aturan hukum bukan semata-mata sebagai aturan tertulis, melainkan memiliki kepentingan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Noto Hamidjojo, hukum memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Mendatangkan kehidupan yang damai dalam masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan. 3. Menjaga supaya manusia diperlakukan sesuai hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, tujuan paling mendasar dari suatu hukum ialah untuk menghargai sesama manusia, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membedakan yang lemah dan yang kuat. Secara umum, hukum memiliki tujuan, yaitu 1. Menciptakan suasana damai dan tertib dalam lingkungan masyarakat. 2. Melindungi kepentingan masyarakat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. 4. Mencegah perilaku sewenang-wenang warga masyarakat terhadap orang lain. Hukum yang hidup dalam masyarakat harus berasaskan keadilan. Hukum sebagai sasaran untuk menyelesaikan permasalahan. Penyelesaian masalah tidak dilakukan dengan cara main hakim sendiri serta bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Setiap perkara hukum hendaknya diselesaikan di pengadilan dengan perantara hakim melalui proses peradilan sesuai undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata hukum nasional. Hukum yang sedang berlaku saat ini disebut sebagai hukum positif. Hukum nasional yang sedang berlaku juga termasuk dalam hukum positif. Hukum nasional yang dimiliki oleh negara Indonesia berbeda dengan hukum nasional yang berlaku dengan negara lain. Selanjutnya, hukum nasional di Indonesia digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan Pancasila. Suatu negara yang merdeka pasti memiliki aturan-aturan untuk dapat menyelenggarakan pemerintah sebuah negara. Aturan-aturan yang mengatur kehidupan warga negara dan penyelenggaraan pemerintah suatu negara disebut dengan tata hukum. Selanjutnya tata hukum Indonesia. Lahirnya tata hukum di Indonesia tidak terlepas dari peristiwa perjuangan meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Tata hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hasil kesepakatan dari bangsa Indonesia sendiri. Tata hukum Indonesia ada sejak lahirnya negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Suatu negara yang merdeka harus memiliki tata hukumnya sendiri. Tata hukum Indonesia termuat dalam 1. Naskah proklamasi kemerdekaan yang tegas dalam kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". 2. Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Alinea ketiga dengan kalimat "Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Kedua, pernyataan tersebut mengandung makna sebagai berikut. 1. Ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Menentukan tata hukum Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD NRI tahun 1945. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.